Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, channel resmi Padepokan Nur Jati Sejati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang menekan tombol merah-merahnya, yang telah mensubscribe. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, salawat saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan mengingatkan untuk semua saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena inilah wujud syukur yang sebenarnya, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi menggunakan semua yang diberikan Allah, semua kenikmatan yang diberikan Allah ini kita gunakan untuk di jalan Allah. Karena ketika kita diberikan sesuatu, bukan hanya dari Allah, bahkan dari sesama makhluk, dari teman maupun dari saudara, ketika kita diberikan sesuatu, contoh, ketika panjenengan memberikan saya baju. Nah, baju ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, saya gunakan untuk di rumah, untuk menerima tamu. Intinya baju yang saya berikan ini saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Pasti panjenengan senang. Dan tanpa saya meminta, pasti panjenengan akan memberikan baju saya lagi. Tetapi ketika baju yang sampean berikan kepada saya gunakan untuk hal-hal yang buruk, untuk keset atau untuk yang lainnya, tidak menghargai pemberian panjenengan, pasti panjenengan juga malas untuk memberikan saya baju lagi. Begitu pula ketika Allah memberikan kita kenikmatan, sehat, rezeki, dan lain sebagainya. Ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah dan kenikmatan itu kita gunakan untuk sesuatu hal yang tidak diridai oleh Allah atau maksiat, Allah juga pas malas akan memberikan sesuatu. Tapi kalau kita diberikan nikmat sehat maupun rezeki lalu kita gunakan di jalan Allah, Allah akan suka dan akan memberikan lagi tanpa kita meminta. Jadi pada intinya bahwa nikmat Allah ini kita gunakan di jalan Allah. Kita diberikan sehat, ya kita gunakan sehat ini untuk beribadah kepada Allah, untuk tolong menolong sesama saudara, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada istri, digunakan untuk ibadah. Jadi nanti tanpa kita meminta pasti akan diberikan oleh Allah, akan ditambahkan oleh Allah. Oleh sebab itu siapa yang bersyukur kepadaku pasti akan aku tambahkan. Ini adalah janji Allah. Kalau dan janji Allah itu pasti beda dengan janji mantan. Oleh sebab itu kita gunakan nikmat Allah ini di jalan Allah. Kita dikasih pendengaran, kasih telinga untuk mendengar, ya kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah. Karena siapa yang berbicara dan yang mendengar ini nanti dosanya akan sama, dan pahalanya yang mendengar maupun yang membicarakan ini pun juga sama. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran dan ada yang senang mendengarkan, ini nanti pahalanya yang membaca dan yang mendengarkan akan sama. Tetapi kalau ada seseorang yang membicarakan keburukan orang lain, fitnah, ghibah, hasud, lalu yang satunya mendengarkan, ini nanti dosanya yang mendengarkan maupun yang berbicara akan sama. Oleh sebab itu ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, contoh ketika ada teman membicarakan keburukan temannya, jangan didengarkan, tetapi ditinggalkan saja begitu, jangan malah didengarkan. Ketika kita diberikan mata untuk melihat, ya kita gunakan mata ini untuk melihat sesuatu hal yang diridhai oleh Allah. Kita punya kaki, kita gunakan kaki kita untuk berjalan ke jalan yang diridhai oleh Allah. Kita punya tangan, ya kita gunakan
tangan ini untuk memegang, mengambil di jalan Allah. Oleh sebab itu, untuk semua saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita gunakan nikmat sehat ini dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Apalagi nikmat sehat. Nikmat sehat ini luar biasa sekali kenikmatannya. Karena apa? Karena walaupun kita makan pakai makanan yang mahal, mewah, tetapi kalau diri kita nggak sehat, tidak akan berasa apapun, makan nggak enak, pahit. Tetapi kalau badan kita sehat, walaupun makan pakai sambal, seperti saya cuma makan pakai sambal saja, pakai dedaunan, itu sudah nikmatnya luar biasa. Sebab itu, mari kita syukuri nikmat sehat ini dengan cara kita jaga kesehatan kita. Ya tentunya di masa yang seperti ini kita ikuti aturan dan peraturan pemerintah, tentunya kemana-mana pakai masker. Ya, terus yang kedua jaga imun dengan cara menjaga iman dan tentunya mengikuti protokol kesehatan. Terus setelah itu mari sama-sama untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah karena makanan yang kita makan hari ini bisa jadi adalah makanan yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang ingin makan seperti kita. Kita syukuri ketika kita bisa berjalan, karena bisa jadi jalan yang kita gunakan, yang kita rasakan saat ini adalah berjalannya yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin jalan karena lumpuh. Kita bisa mendengar, kita syukuri pendengaran kita karena banyak orang yang ingin mendengarkan seperti kita, yang tidak bisa mendengar karena bermasalah dengan telinganya. Atau ketika kita bisa melihat dengan sangat enak seperti ini, kita nikmati, kita syukuri, karena bisa jadi penglihatan yang kita lihat saat ini adalah penglihatan yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin melihat karena penyakit mata. Bahkan ketika kita bisa duduk dengan nyaman sambil nonton TV bersama keluarga atau nonton YouTube, bisa jadi adalah duduknya yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin duduk seperti kita karena terkena penyakit ambeien, sehingga kalau duduk itu rasanya sakit sekali kan gitu. Semoga kita semuanya bisa benar-benar bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, karena semua yang diperintah Allah itu sejatinya untuk kebaikan diri kita sendiri. Bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Oleh sebab itu ketika kita menjalankan segala perintah Allah ini sejatinya adalah untuk kebaikan kita. Kenapa Allah harus menyuruh? Karena Allah mempunyai sifat Rahman, sayang kepada kita. Seperti halnya ketika pemerintah meminta kita untuk memakai masker, itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika polisi meminta kita memakai helm, itu supaya kita ketika jatuh kepala kita tidak pecah. Itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebenarnya nggak ada ruginya juga. Ketika kita nggak pakai helm terus kita jatuh, rugi polisi nggak ada ruginya, hanya rugi kita sendiri. Itu juga ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah dan dilarang untuk melakukan pekerjaan maksiat, entah itu minuman keras dan lain sebagainya, itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketika kita dilarang untuk meminum minuman keras, sejatinya itu untuk kebaikan diri kita sendiri, supaya diri kita tidak, badan sehat tidak dibuat sakit, pikiran sehat tidak dibuat gila. Ketika Allah melarang kita berzina dan lain sebagainya, untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan ketika kita diperintah untuk sholat dan lain sebagainya, itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan saya mohon maaf untuk semua saudaraku kalau selama ini mungkin ada perkataan ataupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang saya penuh salah dan juga dosa. Mungkin selama ini panjenengan melihat saya baik hanya karena Allah menutupi aib-aib saya. Kalau Allah membuka aib saya, maka saya sangat buruk sekali. Oleh sebab itu prinsip saya, semua orang baik, saya yang buruk. Sebab itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon doanya dari saudaraku semuanya. Malam ini saya menerima tantangan dari dukun yang katanya ingin menantang saya atau apalah, itu terserah mereka. Tetapi yang paling penting niat saya, ketika ada yang mengundang saya datang untuk menyenangkan, karena kewajiban seseorang apabila diundang itu datang. Mohon doanya dari saudaraku semuanya, tentunya dengan wasilah sholawat, karena wasilah yang paling utama itu adalah sholawat. Karena di dalam sholawat ini terkandung rahasia yang luar biasa sekali, yang hanya Allah yang tahu. Oleh sebab itu saya mohon bantuan sholawatnya dari saudaraku semuanya. Semoga saya yang bukan siapa-siapa ini, bukan kiai, bukan ulama,
Saya hanya pemulung rasa ini diberikan kekuatan, saya yang tidak punya kemampuan apa-apa ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sir asma wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sir asma wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sir asma wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sir asma wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sirril asma wa syifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sirril asma wa syifati wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri fi sirril asma wa syifati wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.